Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lagi ada di tempat sablon paling mewah sekota Pasuruan menurut saya. Sablonan dari Mas Danang, Valerie Cat. Halo Mas Danang. Halo Bang. Nah, ini adalah Mas Danang, tukang sablonnya di Valerie Cat, dan yang punya sablon Valerie Cat. Lagi warna pertama proses sablon. Ini adalah hasil sablon. Ngeri kan? Mewah bro. Ini hasil karya sendiri ya Mas? Ya. Nah, kalian kepo ya? Kalau kepo nanti saya kasih jalur bawahnya. Jalur bawah. Mas Danang ini pakai tinta apa Mas? Tinta kebetulan yang sekarang ini tinta toyo. Pakai tinta toyo ya? Ya. Nggak pernah pakai sunrise atau gimana? Pernah. Nggak pernah sekarang? Sekarang hampir nggak pernah. Kenapa kok nggak pakai sunrise? Kenapa kok pilih toyo Mas? Karena permintaan customer yang semakin mau yang lebih bagus terus. Oh, berarti Untuk hasilnya lebih bagus kita pakai pakai tinta yang berkualitas juga lah. Tapi bukan berarti sunrise itu nggak bagus. Cuma kalau dibandingkan dengan kompetitornya ini, mungkin saya lebih memilih toyo untuk menjadi bahan di sablonan ya. Nah, Betul. Memang intinya itu harga menentukan kualitas Mas. Jadi kalau kita ngasih harga murah ya kita nyarinya akhirnya barang yang sekiranya nutut dengan harga tersebut. Kalau kita dibebaskan soal harga, kita dibebaskan berkarya, akhirnya kita pilih bahan yang terbaik buat karya kita. Bener nggak Mas? betul. Nah, ini pakai kertas apa Mas yang dipakai? Kertas minyak putih. RRT, yang katanya RRT ya, tapi nggak tahu di bungkusnya nggak ada tulisan RRT soalnya. Bener nggak Mas? Betul. Yang dipakai adalah kertas minyak warna putih. Terus untuk screen Mas, saya tanya soal screen. Screennya ini pakai screen yang jenis apa Mas? Jenisnya itu kan ada screen putih, ada warna kuning. Kainnya. Kebetulan pakai kain warna kuning. Oh, kainnya ini warna kuning. Ya. Kenapa kok milih warna kuning daripada putih? Sebenarnya sama saja, Mas. Cuma ya kalau yang kuning itu lebih licin. Kalau kuning lebih licin. Ya, Kalau yang putih berarti kurang licin menurut sampean. bukan kurang licin ya, saya lebih familiar sama yang kuning. Berarti Lebih saya nggak pakai familiar. yang putih juga pakai. Oh, Sesuai gitu. kebutuhan aja sih. Tapi menurut Mas Danang lebih bagus yang putih apa yang kuning? Menurut pendapat Mas Danang sendiri. Menurut saya kalau bagus atau enggaknya itu sama-sama bagusnya. Cuma kalau kalau kata orang Jawa itu kulino. Kulino pakai yang kuning ya pakai yang kuning aja. Kalau kulino pakai yang putih aja. Mungkin kalau yang putih itu lebih kuat kainnya. Kalau yang kuning, kalau misalnya dicuci itu lebih cepet tipis lah, katakanlah. Ketahanan screennya. Ketahanannya Gitu. lebih kuat yang itu. Lebih kuat yang kuning. Yang putih. Oh, yang putih. Ya, soalnya tebal kan. Oh, gitu. Menurut saya kan. Kalau untuk ukuran pikselnya itu pakai T185. Ukuran screen pixelnya itu T185. Kan ada macam-macam Mas, ada T200, ada T160 atau 165 ya, lupa saya. Kenapa kok lebih milih 185 Mas di screen? Karena lebih detail. Untuk motif-motif yang saya kerjakan kan kebanyakan kan banyak tulisan yang kecil-kecil itu ya. Itu lebih detail. Kalau rongganya semakin besar, pikselnya besar, itu nanti
ke tulisan yang kecil-kecil itu dia jadinya itu kurang detail. Misalnya titik gitu kan langsung lebar dia mas, nggak terstruktur dari rongga-rongga yang kecil itu tadi. Benar-benar masuk akal. Tapi kan kalau bicara detail ya mas, kan harusnya lebih detail T200 mas, karena pori-porinya semakin kecil kalau T200 mas. Kenapa nggak milih T200? Kalau T200 itu mungkin terlalu kecil mas, soalnya kan ini kan ukurannya buat sablon layang-layang. Terus di tempat saya juga ini kayak suhunya itu agak panas. Mungkin kalau saya pakai T yang terlalu kecil nanti cepet itulah screen itu, jadi malah nggak keluar yang tulisan kecil tadi. Gitu. Jadi efek negatifnya kalau pakai T200 bener hasilnya lebih detail, cuma resiko screen buntu lebih besar, begitu mas. Gitu teman-teman. Pandangan saya. Kalau mungkin teman-teman yang lain biasanya pakai 200 bisa bagus, mungkin ya kondisi kita kan beda-beda. Misalnya di tempat yang lebih dingin atau tempat yang panas gitu. Itu aja sih. Kalau untuk rakel lagi banyak yang tanya ini kan teman-teman ya. Bener sekalian mas, dijelasin juga. Jadi untuk teman-teman sablon kayak gimana? Sebenarnya sama saja. Kalau rakel itu lebih enak itu pakai yang segitiga sebenarnya. Rakel segitiga. Memang rakel ada jenisnya apa aja mas? Lancip sama kotak ini. Lancip sama kotak. Terus lancip itu satu sudut. Jadi sekali pakai. Gitu. Jadi satu tarikan mas misalnya dari atas ke bawah ya wis dari atas ke bawah tok gitu ya. Bukan gitu. Maksudnya itu katakanlah kalau yang sudut yang ini kan ada dua ya lancipnya ya. Lancipnya ada dua. Yang siku ini kan ada dua. Iya. Ini kanan sama kiri ini ya. Iya betul. Lah misalnya kalau yang sini ini agak, kalau saya biasanya agak bergelombang itu pakai yang dibalik gini bisa. Gitu. Kalau misalnya yang lancip itu kan satu kali aja. Mana ya ini? Nggak kelihatan. Ini yang lancip ini loh, kan tak balik ini. Jadi kalau misalnya ada yang bergelombang gitu ya wes, meskipun dibalik ya tetap sama aja satunya. Gitu ya. Benar-benar informasi yang penting banget ini buat para sablon-sablon kertas. Dari tadi itu tak lihat mas ya, masnya itu nyablon nggak pernah lengket antara screen sama kertas. Ini gimana caranya mas? Karena banyak pertanyaan, tips-tips buat supaya itu kertas itu nggak nempel ke screen itu gimana? Nanti kita tanyakan gimana cara dia nyablonnya ya. Karena dari tadi tak lihat, tak perhatikan itu nggak ada yang nempel ke screen dia nyablon. Sumpah ini sablon mewah banget. Ayo mas, tadi gimana mas? Kok bisa sampai nyablon ini nggak pernah lengket ke screen kertasnya? Ada trik apa? Ada tip khusus nggak? Trik khusus atau gimana gitu? Khusus itu sebenarnya gimana ya? Mungkin kalau tipsnya itu untuk cat nggak terlalu kental, juga nggak terlalu encer. Karena kalau encer banget itu nanti pengaruh ke hasil yang kurang maksimal. Kalau terlalu kental mungkin nanti jatuhnya ya kayak agak lengket gitu. Meskipun kita pakai toyo itu bukan berarti nggak lengket. Soalnya kadang banyak yang bilang pakai toyo aja karena hasilnya bagus, itu belum tentu. Gitu. Terus itu tadi ya soal encer sama enggaknya ya. Terus ini di area gambar itu biasanya kan di samping-samping ini kan banyak tuh yang sampai bluber catnya. Bluber terus nggak keelap, jadi dia nggak kering. Yang bagian yang bukan motif tapi basah. Betul. Jadi kan si kertas ini ikut naik, akhirnya lengket. Betul. Usahakan sebersih mungkin lah, kering lah gitu. Jaga kebersihannya. Terus lagi kertas, misalnya kertasnya ini kurang bagus, katakanlah lecek lah, itu bisa pengaruh juga nanti sudut sini bisa naik, yang lain ikut ketarik naik. Gitu. Ya.
banyak kok, maksudnya itu kalau disebutin satu-satu kasusnya itu banyak. Misalnya katakanlah mau gak lengket gitu ya, nggak bisa apa ya, masalahnya di sini misalnya katakanlah saya lengket karena itu tadi catnya ketebalan, mungkin di tempat sampean atau apa screennya itu nanti ada yang apa namanya mas, bengkok, screen mulet, jadi nah, kayunya itu bidangannya itu ada yang meleot, jadi itu bisa pengaruh juga. Oh, bikin screen apa namanya sablonan jadi lengket. Ya lengket, terus kadang kurang bagus, hasil nggak merata. Misalnya di sini yang naik ya, nanti di bagian sini nih kadang tebel, di sini tipis. Gitu. Betul. Itu pengaruh juga sama tadi itu yang rakel kata saya nggak rata. Betul. Jadi bagian yang rongga cekung gini, catnya nggak turun, jadi turunnya itu nggak rata gitu mas. Jadi tebel nyendel gitu loh. Wah, betul. Boleh tahu nggak mas, rahasianya bisa sablon sebagus ini gimana? Nah, ini kan banyak faktor ya. Faktor pertama itu dari film pengaruh, terus dari apa ya, cam-caman cat juga pengaruh, terus dari cara sablon seperti yang disebutkan tadi juga pengaruh. Menurut Mas Danang gimana caranya sablon bisa sebagus itu gimana tipsnya mas? Kalau menurut saya sendiri ya, saya nggak merasa itu bagus banget ya, enggak, karena yang lebih bagus itu kan banyak mas ya. Gini mas, yang bisa menilai itu bukan diri sendiri ya, yang bisa menilai itu hanya orang lain. Jadi mau nggak mau nilai seperti apa yang diberikan orang lain terima aja mas. Jadi gimana alasannya mas? Gimana ya? Kuncinya satu sih mas, telaten itu aja. Telaten, terus kalau dari segi apa ya, cat itu tadi itu kayak cam-caman, orang Jawa kan udah aneh itu paslah sesuai sama kebutuhan. Misalnya cat mau warna seperti ini, nanti kita bahas soal cara ngecam cat nanti aja mas. Sekarang saya tanya dulu, kok bisa seperti itu? Apakah pengaruh dari kita apa desain filmnya, kita ngeprint di, kita cetak film di screennya atau gimana? Bisa ya, pengaruh di desain awal itu mas. Sama kayak apa ya, orang awal desain, kalau desainnya udah gak bener, di film pun nanti ke belakangnya juga gak bener, apalagi nanti di sablonnya jadinya kayak apa mas. Sama kayak orang masak wis, misalnya bahannya awalnya sama gak bagus, bahannya gak bagus, nah terus habis itu diterusin terus lah, jadi enak nggak enak lah. Betul tadi. Sama wis kayak bikin layangan, bambunya kurang bagus, dibikin layangan kan nanti kerasanya nggak enak. Sama gitu. Betul. Saya tanya, ini bikin desain sendiri terus difilmin sendiri atau gimana kok bisa sampai apa ya, sampean itu ngontrol desain bisa sepresisi itu mas? Jadi kayak ibarat ini bukan sablon, kalau menurut saya ini bukan sablon, kayak printing. Jadi printing itu apa ya, kalau bilang soal printing itu karena saking presisinya. Sampean desain sendiri terus nyetak sendiri terus filmin sendiri apa gimana? Kalau desain ya desain sendiri, cuma ini kalau misalnya yang sama sebut ini tadi gambar burung hantu ini ya, kalau misalnya motif lainnya ini saya desain sendiri 100%. Ya betul. Kalau yang burung hantu misalnya ini ya, ini saya kan burung hantunya itu ngambil apa ya, ngambil tema dari misalnya dari referensi dari Google atau dari referensi website lainnya ya. Iya. Itu nanti saya revisi lagi, saya rombak lagi sekiranya itu pantas buat layangan, terus saya desain lagi sekiranya presisi. Nah itu nanti baru saya serahkan ke customer. Mas ini yang direvisi di mana, kurangnya gimana. Nah sampai deal, sampai fix, oke mas itu cetak gitu, baru saya film itu. Kebetulan saya juga film sendiri mas. Oh itu rahasianya. Dia film sendiri, dia desain sendiri, akhirnya nggak ada campur tangan orang lain. Itu yang bisa bikin gambar itu presisi, karena kita apa ya, ngontrol sendiri. Jadi kurangnya di mana kita tahu.
sudah proses warna kedua. Real sablonan mewah. Ini yang tadi dijelaskan sama Mas Danang, gimana cara bersihnya Mas Danang? Misalnya contoh ini kalau misalkan katakanlah screen kertasnya bisa ikut naik ke screen. Kan tadi saya bilang sampingnya ada yang basah waktu habis dilap itu kayak gini. Ini masih basah. Oh, ini habis dibersihin tapi masih basah. Ya, jadi ini harus dikeringkan. Bukan nunggu kering ya. Kalau nunggu kering nanti pori-porinya malah ikut kering juga. Oh, jadi masih basah ini harus dibersihin. Ya. Kalau nunggu kering terus dibersihin? Kalau nunggu kering kan kering Mas. Jadi kertasnya udah nggak ikut, cuma ya catnya nggak turun ke kertas. Oh, betul. Jadi pori-porinya ketutup. Ya, udah kering. Masuk akal, masuk akal. Kenapa nggak milih nyablon siang hari? Kok nyablonnya tak lihat mesti malam hari, Mas? Sebenarnya bisa nyablon siang hari, Mas. Cuma hasilnya kurang maksimal karena di sini panas itu tadi. Tar dulu, kalau bilangnya panas berarti suhu udara pengaruh dengan hasil sablon. Pengaruh. Kalau di tempat saya ini kalau siang hari di screen cepat buntu. Gitu. Mungkin kalau di tempat-tempat teman-teman yang lain nggak cepat buntu ya itu bisa jadi nggak apa-apa siang hari, aman saja lah. Berarti intinya itu suhu udara panas berpengaruh terhadap hasil sablon. Betul. Karena kalau panas catnya juga cepat buntoni apa ya bahasa Indonesianya ya? Apa ya? Cepat menyumbat. Tutup. Ya, Pori-pori. cepat menyumbat pori-pori screen sablon. Jadi hasilnya nih. Jadi nggak bagus. Tapi jadi hasil itu sebenarnya udah kelihatan kalau di atas kaca itu gini. Kan DE kan kena panas, cahaya. Itu jembret sama enggaknya kan DE kelihatan. Biasanya kan kalau orang kan dilihat gini Mas. Oh ya. Terawang-terawang gini. Nah, itu malah nggak bener ya? Ya itu sudah saya seleksi di sini. Oh, nyeleksinya itu ya tinggal di sini. Lebih kelihatan kan Mas? Oh iya bener. Tidak ada lampu dari dekat ini. Iya, lebih dekat lu. Jadi misalnya ada kurangnya maksimal, ada yang kayak kurang nutup gitu kan kelihatan deh. Terakhir Mas, saya mau tanya mewakili teman-teman soal takaran cat yang pas buat sablon itu seperti apa, Mas? Mungkin kalau untuk takaran itu disesuaikan sama kebutuhan. Tuh, nggak terlalu tebal, juga nggak terlalu tipis. Karena kalau tipis nanti hasilnya warna nggak jelas. Kalau terlalu tebal kertas jadi berat. Bukan, maksudnya bukan seperti itu. Kalau itu kan akhirnya kita jatuhnya main feeling. Ya, terus. Ada nggak ukuran berapa cc ya? Kalau berapa cc gitu ya, 1 banding berapa atau gimana kalau gitu? Saya tidak mematenkan itu Mas. Jadi caranya gimana? Caranya itu feeling tadi itu ya. Oh, main feeling. Soalnya saya kalau ngecam, kalau saya sendiri itu ngecam ya, misalnya ini warna hitam, warna merah ya. Ya. Setengah jadi. Jadi nggak terlalu sudah saya tuangkan di sini itu sudah langsung kesut. Kadang kan saya tambahin thinner lagi. Nah itu tadi. Jadi kan semakin sering kita gesut bolak-balik gini, nanti itu cat di sini tuh kayak tebel lagi itu Mas. Kayak kental lagi. Iya betul. Itu saya tambahin thinner. cat sama thinner kadang. Jadi biar dia encer lagi. Ya nggak terlalu encer, pokoknya sesuai lah sama kebutuhan itu. Terus cara nyampurnya gimana Mas? Misalkan taruhlah pakai botol ini ya. Ya. Ini perbandingannya satu botol ini catnya seberapa, thinnernya seberapa? Misalnya saya naruh cat ini separuh ini ya. Ya, separuh cat. Mungkin thinnernya juga separuh gini Mas. Jadi perbandingannya 1 banding 1. 1 banding 1 itu nanti jadinya kental Mas ya. 1 banding 1 masih kental. Ya. Itu nanti saya
dicam lagi di sini screennya. Itu kalau saya, mungkin kebanyakan teman-teman kalau ngecam cat itu 1 kilo langsung dicampur. Misalnya katakanlah 1 kilo cat ya, entah itu dengan 1 liter thinner atau 2 liter thinner, itu kan masing-masing kebutuhannya. Misalnya kebutuhannya kan katakanlah untuk sayuran mas, atau standartan kan beda-beda mas ya. Iya. Itu tadi. Kalau saya kan sesuai kebutuhan, katakanlah apa ya, untuk warna hitam biar nutup terus nggak nerawang, nggak rongga gitu. Iya, nggak rongga. Itu ya wis feeling encernya segini, terus tak gesut sekali gini, tak cek, oh udah cukup ya, berarti nanti seterusnya segitu. Jadi nggak saya patenkan pas di jam-jaman awal ini. Betul. Jadi di awal itu bahasanya itu tergantung kita mau bikin yang seperti apa. Kalau kita bikinnya yang superan ya, kelasnya sablon superan, otomatis kan kita butuh warna yang tajam. Betul. Terus kelihatannya itu catnya nggak tipis gitu loh. Jadi kita takarannya 1:1 seperti tadi ya. Betul. Tapi finishingnya nanti kan kita ngecek dulu di screennya jadinya seperti apa gitu ya. Kalau misalkan kurang tebel ditambahin thinner ya, thinner. Kalau misalkan terlalu encer kita tambah cat. Jadi seperti itu. Ya intinya semakin kita sering melakukan sablon, semakin banyak pengalaman. Kita akan tahu sendiri kekurangannya apa, kelebihannya apa. Bener gitu mas Dona? Kalau satu lagi mas, kalau yang dikejar itu kuantitas. Mungkin kita hitung-hitungan tadi, 1 kilo thinnernya harus 5 kilo, harus jadi berapa lembar cat. Kita nggak lihat motifnya itu seperti apa, kebutuhan cat itu kan beda-beda mas. Misalnya gambar ini kita butuh warna biru kan sedikit, warna hitam lebih banyak ya. Lah kalau misalnya warna hitam, katakanlah kita sedia ditakar seperempat ya, nanti thinnernya dikasih segini, sekiranya cukup jadi 1000. Pengaruhnya di hasil lah. Iya betul. Jadi sesuai kebutuhan aja. Misalnya kita pingin hasil yang maksimal, itu nggak terpacu pada misalnya cat 1 kilo thinner sekian, jadinya harus berapa ribu lembar atau berapa rim gitu enggak. Kalau saya gitu. Pesan-pesan buat teman-teman yang juga nyablon kertas itu apa mas? Lebih kreatif lagi ya. Terus lebih lebih jangan nyerah. Kan banyak kan teman-teman yang baru, misalnya katakanlah banyak teman saya yang kesini lihat sablon, oh gampang cuma gitu, terus dia ingin buka usaha sablon kertas layangan kan. Betul. Terus dia tiba-tiba waduh tiba angel lah jajan di oma. Jangan nyerah mas. Dulu saya awalnya juga begitu. Bahkan bukan dulu ya, baru kemarin ini nggak kerasa. Ya wis jangan menyerah, tetap berlatih. Intinya kalau tadi itu misalnya banyak pertanyaan, aku tetap lengket mas nyablon sini. Samanya nyablon nggak mungkin 100 lembar itu lengket semua. Kenapa yang sama lihat yang lengket? Kalau ada yang nggak lengket itu tadi, gimana caranya supaya nggak lengket tadi itu? Kalau saya begitu. Masukannya sangat bagus ya. Buat teman-teman tukang sablon. Apa ada lagi mas Danang yang perlu disampaikan kepada teman-teman sablon? Ya wis, selamat menikmati musim layangan yang sangat panjang ini. Alhamdulillah. Bukan cuma tukang sablon ya, tukang semuanya lah. Tukang layangan juga tukang pada kabur mas, sembunyi ya, mas. Semua yang berhubungan dengan layangan. Iya. Hari raya layang-layang. Baiklah, video dari saya semoga bermanfaat buat kalian semua. Apabila ada salah kata atau kalimat yang saya ucapkan dan yang Mas Danang ucapkan, saya mewakili mohon maaf sebesar-besarnya, bukan ada maksud untuk menyinggung teman-teman di sana. Jadi sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.